Oke, dan sekarang akan kita saksikan presentasi bisnis dari anggota pengusaha IIBF Malang Raya dari LF1 sampai LF5. Untuk pengusaha yang akan mempresentasikan bisnisnya, silakan bersiap-siap, dan untuk LF1 silakan maju secara bergantian, dimulai dari urutan yang ada di slide yang akan ditampilkan setelah ini. Silakan Mas ditampilkan slide-nya ya. Oke, yang pertama adalah Bu Endriana. Silakan Bu Endriana, apakah hadir? Ya, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, Bu Endri ada video profilnya ya? Mau ditampilkan sekarang atau nanti? 5 menit. Pas itu aja. Oke, saya serahkan ke Bu Endri. Sebuah mainan dapat mengingatkan kita terhadap indahnya kenangan masa kecil. Sebuah mainan mampu menjadi bagian mengukir kebahagiaan anak-anak. Kria Terampil hadir sebagai salah satu home industry yang memproduksi mainan anak-anak berbahan dasar kertas, bambu, dan pewarna. Di antara jenis produk yang dihasilkan oleh Kria Terampil yaitu mainan kipas kertas, mainan kembang ajaib model Sakura, dan model 7 rupa. Sangat menyenangkan bagi kami ketika anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke pernah memainkan mainan yang unik ini, bisa mekar dan mengunjung. Kria Terampil, kreatif, inovatif. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya dengan Endriana, owner Kria Terampil yang memproduksi aneka mainan anak. Lokasi produksi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saya ingin diperkenalkan atau direferalkan dengan aneka toko distributor, agen untuk mainan kecil yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini hampir 80% mainan yang beredar di Indonesia itu adalah impor. Nah, 20%-nya dikerjakan oleh pengrajin lokal dan salah satunya adalah Kria Terampil. Terima kasih Bapak Ibu memberikan uang saku kepada anak-anak dan membolehkan mereka untuk membeli mainan kecil kami. Baik, saya tunggu kerjasamanya untuk Bapak Ibu bisa mereferensikan Kria Terampil sebagai salah satu produsen mainan di Indonesia yang mudah-mudahan ke depan bisa berkembang untuk bisa ekspor. Terima kasih. Waktunya masih ada sekitar 2 menit. Bu Endri, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin? Oke, saat ini untuk Kria Terampil sendiri itu merupakan usaha produksi yang padat karya, sehingga hari ini melibatkan hampir 20 orang ibu-ibu dan warga sekitar untuk membantu dalam produksi. Sehingga ketika bisnis ini semakin besar, maka akan semakin banyak orang yang akan terlibat dan merasakan manfaatnya dalam proses produksi. Untuk pemasarannya sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah B2B dengan suplai ke toko distributor untuk penjualan dengan model partai. Kemudian yang kedua itu B2C, Bapak Ibu bisa mendapatkan barangnya itu di marketplace. Demikian, satu tambahan, terima kasih untuk LF1 dan pendamping kami Mas Sodik serta Mbak Anis. Melalui Leader Forum di LF1 sejak 2019, Kria Terampil mengalami pertumbuhan baik skill individual maupun di skill bisnis dan keluarga. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Endri atas waktunya. Mari kita beri tepuk tangan kembali untuk Bu Endri. Oke, selanjutnya next kita akan menuju ke pengusaha kedua di LF1 dan mari kita panggil Pak Ibnu Angga. Ya, dengan brand Make It Agency. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyanyi ya, bukan Dewa, Dani. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat. Terus LF15, terima kasih juga kepada pendamping kami di LF1, Mas Sodik. Terima kasih bimbingannya selama ini yang membuat kami tetap terus strong. Gitu. Nah, saya mau memperkenalkan apa yang saya kerjakan. Kalau ada Mas Reza di sebelah sana, rapihin, dia mengerjakan jasa untuk keuangan. Kalau saya adalah jasa untuk marketing. Sebenarnya apapun keresahan marketing bisa kami bantu. Tapi kalau dipepet lagi, ngapain sih, ngapain gitu. Pertama yang kita kerjakan digital ads, yang kedua content creation atau bikin konten, yang keempat influencer dan KOL atau ya influencer. KOL itu kepanjangan dari Key Opinion Leader, atau bisa dia berupa dokter atau pengacara atau siapapun. Terus yang keempat adalah social media manajemen. Nah, untuk Instagramnya monggo di follow dan kenalkan saya atau jenengan-jenengan semua mau konsultasi juga gratis gitu ya. Nggak ada biaya apapun konsultasi ya. Terus kenalkan saya kepada owner manager marketing bisa, terus perusahaan kecil, menengah, B2C atau terutama dalam bidang F&B, fashion, lifestyle dan beauty. Hari ini kami mengerjakan sekitar 4 klien multi, ada yang F&B, ada yang jasa potong rambut, ada juga properti dan satu lagi F&B. Itu sih, terima kasih. Waktunya masih banyak tapi cukup. Cukup? Ya. Oke, baik. Sudah tidak ada yang ingin ditambahkan? Sudah. Sudah. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kalau ingin nyari mainan silahkan datang ke Gria Terampil. Kalau ingin digital optimasi digital marketing silahkan datang ke Make It Agency. Selanjutnya kita panggilkan Mas Noevil Agustian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semangat dulu. Beli Indonesia, Bela Indonesia. bela Indonesia, Beli Indonesia. Oh semangat. Kasih aplaus dong buat kita semua. Ya, terima kasih banyak ya Mas Yogi dari Mojok Kopi, tempat saya biasanya ngopi dan cari inspirasi. Ya, perkenalkan saya Rafil Agustian dari LF1 ya, di bidang perhiasan, lebih tepatnya di wedding ring custom gitu ya, butuh direferensikan untuk kepada mereka gitu ya, calon-calon yang mau tunangan, yang mau nikah gitu ya, vendor wedding misalkan seperti fotografi, videografer gitu ya, kemudian ada MUA, venue seperti hotel mungkin, seperti restoran dan juga wedding organizer gitu ya. Nah, ada seserahan juga, kemudian souvenir juga bisa di kami. Kebetulan tadi muter-muter di sini, kemudian tadi tanya-tanya di JNE, ada salah satu customer kami yang di JNE. Wah, tenang nih gitu kan. Yang mau kepo cari di Instagram aja nauri.jewelry. Kalau pengen tatanannya rapi dan bagus seperti kami gitu ya. Sosial media manajemennya pastikan harus pakai Make It Agency dari Mas Ibnu. Oke, begitu juga kalau mau nikah gitu ya, biasanya butuh diet gitu ya. Biasanya mau nikah itu biar kurus Mas gitu kan, biasanya gitu. Gak mau yang gemuk-gemuk gitu ya. Mulai biasakan olahraga, kalau butuh alat olahraga ada 6 sport dari, wah. Oke ya, mungkin gitu aja Mas, biar gak lama-lama gitu ya, kita lanjutkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Novel. Ya, oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya. Ada Pak Agripta Haryo. Apakah hadir? Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ada video profile yang sudah dikirimkan. Mari kita putar dulu video profile dari
Rio. Kami ada sekitar 20 unit mobil seperti itu, Innova Ripon, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agripta Ananda Putra atau banyak dikenal Rio. Saya bisnisnya bergerak di bidang tour and travel, yaitu Nahwa Travel. Itu bergerak di bidang travel Malang, Juanda, Surabaya atau shuttle ya, dan juga wisata di Jawa Timur untuk saat ini. Dan harapannya untuk teman-teman mungkin bisa memperkenalkan bisnis saya kepada teman-temannya yang lain, mungkin yang jika butuh ke bandara ya, travel ke bandara Juanda dari Malang atau sekitarnya bisa menggunakan Nahwa Travel. Kami ada sekitar 20 unit mobil seperti itu, Innova Ripon, kemudian Xenia, Terios, dan masih banyak unit lainnya seperti itu. Dan juga kita bisa handle untuk catering perusahaan juga seperti itu. Dan untuk saya sendiri bergabung di IBF itu sudah sejak tahun 2000, kurang lebih 2013-2015, dan banyak hal yang saya dapat ilmunya dari IBF, diantaranya adalah hubungan dengan keluarga, hubungan dengan Allah, kemudian juga bisnis. Dan itu menjadikan saya memegang prinsip bahwa bisnis itu harus kuat, terutama cash-nya ya, seperti itu. Dan juga bisnis itu melayani keluarga, bukan keluarga melayani bisnis. Dan banyak sekali perubahan yang saya rasakan ketika mengetahui tentang ilmu di IBF. Namun hidayahnya itu adanya di tahun 2020 ketika COVID. Nah, di situ saya semakin kuat. Di antaranya mungkin kalau travel lainnya banyak tutup, kita malah lebih kuat ketika pas COVID, dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu saja, segera bergabung bersama IBF dan temukan hidayah untuk Anda, keluarga, dan juga bisnis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ini video profile atau video testimoni ya? Ini nggak salah kan videonya, bener ya? Iya. Oke, berikut tadi adalah Nahwa Travel ya, ownernya Pak Rio. Dan sekarang kita lanjut ke urutan kelima dari LF1. Pak Suratno, kita next. Ada Pak Vicky, owner dari Room Staff Living. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kok saya boh? Ya, perkenalkan, nama saya Nur Vicky Wahyudi. Saya dari LF1, kebetulan pendamping saya ada di depan saya ini. Ini LF paling sepuh ini dari Malang Raya, tapi semangat buat MBS 15 dan acara ini berlangsungnya sangat meriah. Ini pertama kali di Kota Malang ya. Nah, ini oh di Indonesia. Di Indonesia, salah rela rasa. Ya, pertama kali di Indonesia. Udah Mas, ini apa Mas tampilin? Slide-nya udah. Oh, ada videonya ya Pak. Mari kita setel video profilnya dulu. Tahun piro iki? Halo, nama saya Nur Vicky Wahyudi, saya bisa dipanggil Vicky. Saya ngerintis usaha ini sejak 2014 sampai saat ini. Usaha yang saya geluti ini usaha di bidang dekorasi ruangan. Di mana dekorasi ruangan ini saya memilih lebih ke huruf timbulnya atau bisa disebut dengan 2D. Produk ini kami pasarkan lebih tepatnya lebih ke seluruh Indonesia ya, karena memang kita jualnya lebih jualan online. Nama saya Irfan Firmansyah. Saya mulai bekerja di sini mulai tahun 2015. Sekarang di bagian finishing. Dulu di tulisan timbul. Harapannya ke depan lebih ke go nasional lagi, karena memang kebutuhan dekorasi ruangan ini dari bulan dan bulan, dari tahun ke tahun tuh pertumbuhannya
signifikan sekali karena kebutuhan rumah saat ini memang dari kebutuhan yang primer untuk masyarakat Indonesia. Ya. Udah ya? Udah. Jadi ini kebetulan usaha yang 2015. Mas nggak ada tampilannya? Ada, sebentar ditunggu. Kalau mau kepoin produknya, klik aja di dekorasi ruangan, itu banyak positioning produk dari dekorasi ruangan sendiri. Nah, itu ada Instagramnya, bisa dicek di dekorasi ruangan. Untuk kebutuhan ruangan, dulu memang kebutuhannya lebih ke handmade dan custom ya. Tapi kalau emang sekarang percepatan, jadi kita jual barangnya jual yang ready. Nah, bisa dicek di Instagramnya dekorasi ruangan, room staff living dan interior. Terima kasih Mas, gitu aja. Oke, siap. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Vicky. Ya. Jadi untuk para arsitektur atau tadi ya ada pengembangan rumah bisa datang ke room staff living. Kita lanjut ke urutan ke-6, ada LF1? Udah? Oh 2, oke. Kita lanjut ke Leader Forum 2 Kota Malang. Dan saya berharap teman-teman membantu saya dalam mengenalkan bisnis saya di instansi. Ya, oke. Pertama kita akan memutar video profil dari Ayam Kisanak, ownernya Pak Joko. Tapi karena ownernya tidak hadir, kita akan putar video profilnya saja. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Krispusono. Saya bisnis di bidang kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Krispusono. Saya bisnis di bidang kuliner, tepatnya di ayam crispy yang dengan brand Ayam Kisanak yang berdiri sejak tahun 2016. Saya gabung di IBF di LF2 itu di tahun 2018. Setelah bergabung di IBF, saya merasakan banyak manfaatnya, terutama di pertumbuhan bisnis dan juga di keluarga, terutama di keharmonisan keluarga. Sebelumnya di bisnis saya masuk waktu itu juga banyak juga cabang, ada beberapa cabang juga, tapi ternyata ketika besar itu fondasinya kurang kuat. Jadi di IBF ini akhirnya saya menemukan bahwa perlunya membangun fondasi yang kuat agar bisnis bisa semakin membesar tanpa goncangan lagi. Dan untuk selanjutnya saya membesarkan bisnis saya karena sudah alhamdulillah sudah mulai menguat dan habis ini cukup kuat untuk membesar. Dan saya berharap teman-teman membantu saya dalam mengenalkan bisnis saya di instansi atau di lembaga-lembaga yang membutuhkan makanan box atau untuk makan siang ataupun untuk acara-acara yang untuk sekarang sih lebih banyak untuk di sekolah, mungkin kedepannya mungkin bisa di kantor-kantor dan di kantor-kantor yang lain. Saya harap teman-teman membantu saya memperkenalkan usaha saya kepada instansi-instansi tersebut. Ya, itulah video profil dan ada testimoninya juga ya dari Ayam Kisanak. Mari kita lanjut ke urutan kedua dari LF2 Kota Malang, yaitu Mas Hildan. Yaitu Mas Hildan dari Hildan Safety. Oh ya, ada ya. Mari kita sambut Mas Hildan dari LF2. Oh iya, ini fotonya hilang ya. Kayaknya pas lagi ngedit Canva ada saya yang kayak di foto. Oke, Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa bersama ya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Saya Hildan dari Hildan Safety sejak tahun 2011. Kami itu dipercaya ratusan BUMN, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah untuk menyuplai produk yang sangat spesifik tapi sangat dibutuhkan, yaitu
produk keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3, atau safety equipment. Pokoknya yang membuat pekerja tetap hidup, terhindar dari kecelakaan, itu adalah spesialisasi dari Hildan Safety. Dari 2011 sampai sekarang berarti sudah 13 tahun. Jadi memang expertise atau keahlian kami itu melayani perusahaan-perusahaan atau B2B ya, perusahaan, pabrik-pabrik supaya alat-alat safety mereka untuk keselamatan karyawan itu original, berkualitas. Ibaratnya ada pabrik, di tempat produksinya itu banyak mesin, kalau kakinya pekerja keinjak truk masih selamat, kakinya tidak putus, hubungi Hildan Safety. Supaya para pekerja yang membersihkan gedung-gedung tinggi, high risk building itu tidak jatuh dan tidak meninggal, hubungi siapa? Hildan Safety. Sejak tahun 2014 hingga sekarang saya gabungi IBF, hanya ada satu yang jualan alat safety, yaitu Hildan Safety. Nah, itu yang membuat profitnya bagus. Jangan ada yang nyanyi ya. Jadi kalau rekan-rekan punya teman saudara yang bekerja di pabrik, perkebunan, pertambangan, rumah sakit, dan juga ekspedisi, di mana banyak karyawan, itu tiap karyawan wajib punya sepatu safety, seragam kerja, helm, dan sebagainya. Tahu harus menghubungi siapa? Hildan Safety. Hanya satu di IBF selama mungkin sampai 30 tahun ke depan ya. Ini kontak saya, bisa cek juga di hildansafety.com atau di YouTube Hildan Safety, itu pun hanya ada satu. Hildansafety.com, hildansafety.co.id atau @hildansafety, TikToknya juga @hildansafety. Pokoknya ingat peralatan safety, ingat Hildan Safety. Nah, nanti kalau pulang dari sini ingat temannya, oh iya teman saya itu purchasing di perusahaan pertambangan, ingat Hildan Safety. Nah, silakan referensikan kepada saya, kalau deal pasti ada fee. Kalau saya ingat. Oke, sekarang tentang IBF. Nah, 90% kader baru IBF itu adalah orang yang bermasalah, yang kelilit utang miliaran, yang ada masalah rumah tangga sehingga mengganggu bisnis. Pokoknya yang bermasalah, Anda begitu pusing bermasalah di keluarga Anda, di bisnis Anda, kurang modal, kena terlilit hutang, tahu harus gabung kemana? IBF. Karena di sini kita itu host of friend and place of hope. Isinya ini saudara semua yang akan saling bantu. Kalau mentoring di sini nggak ditarik biaya. Kalau di luar sana mentoring, coaching, Anda akan ditarik ratusan juta. Kalau di IBF itu gratis. Karena kita adalah organisasi dakwah ekonomi, saling bantu dan saling support sesama Muslim. Jadi kalau Anda pusing dengan bisnis Anda, harus gabung kemana? Hildan Safety. IBF. IBF. Tapi kalau ada project safety miliaran, hubungi siapa? Hildan Safety. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Hildan. Ya. Jadi yang terhormat, kalau di sini ada pengelola Malang Town Square ya, Malang Town Square atau mungkin BUMN ingin membuat project ya, pembangunan atau project lainnya, bisa kalau ingin membutuhkan APD atau alat pelindungan diri bisa hubungi siapa Mas? Teman-teman. Hanya satu, Hildan Safety. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF2 ya. Ada Mas Umam. Apakah hadir Mas Umam? Oke, ada video profilnya nggak Mas ya? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke urutan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah leader forum 3 dari Kota Malang. Oke, dan pertama ada Mas Anto, mari kita panggil Mas Anto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Sugiharto, biasa dipanggil Mas Anto. Jasa saya di bidang arsitektur interior, konstruksi dan desainnya. Baik, kita lihat video profil berikut ini.
Gambar rumah online ini namanya memang gambar rumah, tetapi proyek kami di semua bidang properti ya, mulai perumahan, tempat tinggal, tempat bisnis, kantor, kafe, resto, dan juga pondok pesantren, kantor, dan sebagainya. Di gambar rumah online kami mengembangkan fitur terbaru kami yang futuristik yaitu 360. Jadi ketika proses tahap desain kita dapat mengetahui secara real, jadi kita bisa lihat di iPad, kita seolah-olah bisa berada di dalam ruangannya. Jadi sedini mungkin kita dapat mengetahui seperti apa nanti di dalam ruangan itu, seperti apa desainnya, dan kita bisa mengetahui ambience-nya. Nah, di gambar rumah online ini, saya ingin diperkenalkan kepada pebisnis yang ingin membangun kantor dan tempat usahanya, juga ke lembaga pendidikan, boarding school, dan juga pondok pesantren. Untuk di IBF ini saya bergabung sejak 2018, dan yang sudah saya rasakan adalah sangat signifikan. Dulu saya hanya bekerja sendiri dan alhamdulillah sekarang sudah karyawan 14 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Anto. Oke. Jadi kalau kita butuh desain properti, kita hubungi siapa? Hildan, bukan. Gambar rumah online ya. Oke, mari kita lanjut ke urutan selanjutnya. Oke, Pak Rika Budi, apakah hadir? Tidak hadir. Ada video profilnya enggak ya? Oke, enggak ada. Mari kita lanjut. Enggak ada. Video profil? Enggak ada. Oke, kita lanjut ke next. Di next, Mas. Oke, masih di LF3. Mbak Gea Saverina, apakah hadir? Oh, oke, diwakilkan oleh suami tercinta ya. Mari kita panggilkan perwakilan dari Wufi Space, Mas Hanif. Mari kita beri tepuk tangan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Ya, saya Hanif, ya, suami dari Mbak Gea. Sekarang Mbak Geanya lagi ngajak anak-anak makan ya. Jadi kami bergerak di bidang mainan edukasi anak ya. Nama kami adalah Wufiland. Itu adalah produk mainan anak yang segmennya adalah di usia 0 sampai 7 tahun. Kami memproduksi banyak mainan anak yang berbahan kertas. Kami akan merambah juga ke mainan kayu dan lain sebagainya. Jadi Wufiland ini kita bangun atas dasar kita memiliki masalah pribadi. Bagaimana anak-anak terbebas dari handphone, bagaimana anak-anak supaya bisa berinteraksi dengan orang tua, dengan pendidiknya. Nah, kami masuk di sana untuk membantu para edukator, para orang tua untuk bermain, berinteraksi dengan anaknya. Di tahun ketiga, ketika COVID, ya, alhamdulillahnya Wufiland ini naik omsetnya, yang lain turun, Wufiland alhamdulillah naik sampai 200% omsetnya. Nah, laba dari Wufiland itu kami bangun untuk membuat tempat ramah anak setelah COVID. Jadi ketika COVID anak-anak main di rumah terus, setelah COVID pulih, anak-anak sepertinya butuh interaksi untuk bermain bersama, bersosialisasi sesama anak-anak. Kami membuat Wufi Space. Wufi Space ini adalah all-in-one space. Di sana ada playground, di sana ada perpustakaan, di sana ada kafe, di sana ada kelas, ya, kelas edukasi anak, kelas kreasi, dan kami membangun Wufi Space ini dengan teman-teman IIBF.
kami menggunakan aluminiumnya dengan King Aluminium, rapi bergaransi. Kami membangun desain Woofy Space dengan GRO, gambar rumah online. Kami membangun jasa konstruksinya dengan pasang konstruksi. Kami menggunakan jasa digital, kami pernah memakai Mas Ibnu. Kami membangun, membeli supplier makanan dari siapa? Mbak Sandi? Sandi Eatery. Ya, semuanya sebelum close loop launching, kita sudah launching close loop duluan. Kami ingin dikenalkan dengan vendor-vendor mainan anak, ya. Kami ingin dikenalkan dengan brand-brand susu, brand-brand mainan, brand-brand sekolah, ya, atau kepala sekolah. Kolaborasi terbuka lebar bagi kami. Woofy Land, Woofy Space, kami punya moto meroket bersama, berdampak di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Mas Hanif, ada video profilnya ya? Oh ya, ada nggak? Hai mompreneur, kalau kamu dikasih modal bisnis 200.000, kira-kira bisa jadi bisnis apa ya? Kenalin, aku Gea, owner dari Woofy Land dan Woofy Space. Dua usaha yang bermula dari hobi sekaligus mengakomodir kebutuhan anak, tapi ternyata menemukan pasarnya. Usaha ini berjalan dari tahun 2018 hingga hari ini. Doakan ya, semoga bisa terus berlanjut dan berdampak. Meski modal pas-pasan di awal, tapi kita berkomitmen untuk terus memutar keuntungan hingga kemudian dari hanya memproduksi mainan edukasi saja bisa membuat playground cafe yang namanya Woofy Space. Tentu hal ini terjadi juga atas kontribusi dari semua Woofy Team yang ikut berperan dari awal hingga hari ini. Nah, pas banget aku akan sharing perjalanan bisnisku membangun Woofy Land dan Woofy Space di Seminar Entrepreneurs pada tanggal 7 Agustus 2024 live di JI Expo Kemayoran. Buruan daftar ya, jangan sampai kehabisan. Sampai jumpa di sana. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk Woofy Space. Ya, kita next ke urutan selanjutnya. Oke, masih di LF3. Oke, kita panggilkan salah satu anggota dari LF3 sekaligus ketua dari DPT IIBF Kota Malang, Pak Odia Putranto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada video profilnya, Pak Odia? Ditampilkan dulu ya. Ya. Tips mempercayakan jasa kontraktor untuk pembangunan rumah Anda. 1. Pilih kontraktor berpengalaman. Pilih kontraktor dengan reputasi yang baik, periksa portofolio dan klien yang sudah menggunakan kontraktor tersebut. 2. Rencanakan RAB dengan matang. Melalui kontraktor, Anda akan dibantu merencanakan anggaran RAB yang sesuai budget pembangunan rumah Anda. 3. Perencanaan desain. Kerjasama dengan arsitek dan kontraktor untuk membuat desain rumah sesuai keinginan Anda. 4. Konsultasi dengan kontraktor. Atur jadwal pertemuan untuk membahas mengenai bangunan yang Anda inginkan, desain, material, sampai anggaran dan saran dari kontraktor. 5. Persiapan kontrak. Buat kontrak yang mencakup biaya, jadwal, material, desain, dan kesepakatan tanggung jawab antar pihak. Pilih jasa kontraktor pasang konstruksi untuk pembangunan semua rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti kostum ya. Saya tutupi dengan rompi. Perkenalkan teman-teman, saya Odia Putranto. Saya owner dari Pasang Konstruksi. Jadi kenapa sih pasang gitu ya? Kan sempat disinggung di awal ya. Kalau ada pasang berarti ada bongkar gitu, atau lepas konstruksi. Jadi sedikit saya ceritakan ya kenapa sih pasang. Pasang itu sebenarnya ada dua suku kata gitu. Satu pas ya, keduanya sang. Kalau pas itu teman-teman berarti apa ya? Artinya tepat ya, tepat. Pas itu kan tepat. Kemudian sang itu
identik dengan sang pencipta gitu. Jadi sebenarnya saya milih pasang itu agar bisnis ini tepat untuk menghantarkan kita ke pencipta kita nanti dengan husnul khotimah gitu. Amin, amin. Gitu Mas, masuk ya? Mantap. Baik, pasang konstruksi ini didirikan di 2018, awalnya di ornamen. Kemudian sekarang karena saya dulu 10 tahun di karyawan, maka saya bikin pasang konstruksi. Saya ingin mungkin teman-teman kalau ada teman punya lahan, teman-teman yang butuh direnov rumahnya, dibangunkan baru, itu monggo saya bisa dikontak. Teman-teman yang IBF juga terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan berkolaborasi. Ada yang dibikinkan kafenya, ada yang rumahnya, ada tadi Mbak Gea bikin Woofy Space. Kita bentuk close loop bersama-sama untuk mensejahterakan kita semua gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Odia Putranto. Terima kasih Pak Odia. Kita lanjut ke urutan selanjutnya. Oke, Pak Ferry hadir? Apakah hadir? Oh, lagi sholat. Ada video profilnya enggak? Enggak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke urutan selanjutnya. Ada Bu Vivi Sofiana dari brand Dukids. Apakah hadir Bu Vivi dari Dukids? Tidak hadir. Oke. Ada video profilnya enggak? Enggak ada. Oke. Oke, sambil menunggu Pak Ferry, kita lanjut ke leader forum 4 Kota Malang. Oke, next. Oke, panggilan kepada Pak Muhammad Ihsan. Apakah hadir? Iya. Mari kita sambut Pak Muhammad Ihsan dari Star One. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Ada video profilnya? Kita putar dulu ya. Yang sering cari tempat percetakan dengan harga murah, ada satu percetakan di daerah Sumbersari, tepatnya di Jalan Bendungan Jatiluhur nomor 9, namanya Star One Printing. Di sini bisa melayani berbagai jenis cetak mulai dari banner, spanduk, brosur, buklet, neon box, dan lain-lain semua bisa di sini. Selain bisa datang langsung untuk pesan cetaknya, kalau mager buat keluar rumah, bisa pesan by WhatsApp, tinggal klik WA di bio Instagram @StarOnePrintingnya. Kalau bingung soal desain, tenang aja karena di sini bisa bantuin kalian buat bikinin desainnya. So, tinggal terima beres deh. Mulai dari pelayanan, harga, pilihan bahan, sampai hasil jadinya, bisa jadi rekomendasi yang bagus buat kalian. Buat proses jadinya sekitar 2 sampai seminggu aja tergantung jenis cetak yang kalian pesan. Selain itu, proses cetak di sini juga pakai mesin-mesin yang berkualitas biar semua hasil cetakannya terbaik di setiap pemesanannya. Dan kalau mau pesan cetak seperti spanduk, billboard, di sini juga buka jasa pemasangan dan perizinannya. Jangan lupa save buat pilihan tempat printing kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ihsan, owner dari Star One Digital Printing. Di mana Star One ini tadi Pak Ketua itu bercerita tentang pasang. Kalau Star One ini apa ya? Ya pokoknya Star One lah namanya. Yang pertama Star. Kalau Star itu pengennya menjadi bintang. One itu karena kebetulan saya ini anak tunggal, jadi tak tulis saja One. Jadi pengennya menjadi bintang walaupun sendirian, seperti itu.
digital printing ini berdiri sejak tahun 2019, sedangkan saya sendiri bergabung di IBF itu mulai tahun 2021. Klien yang banyak kami kerjakan itu banyak di developer perumahan, terus yang kedua dari lembaga pendidikan dan juga kampus, terus yang ketiga juga para komunitas maupun lembaga-lembaga masjid, Dewan Takmir Masjid, seperti itu. Terima kasih bisa diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri di forum ini, karena memang IBF ini menjadi jalan bagi Star One, karena di masa pandemi Star One ini bisa terbentuk dan berkat arahan yang diberikan oleh pendamping saya di LF, yaitu Mas Joko dan juga Mas Nufil. Cuma sekarang tinggal Mas Joko. Semoga dengan bergabung dengan IBF ini bisa membawa manfaat bagi saya dan tim yang ada di Star One, lebih-lebih bagi kita semuanya. Saya berharap teman-teman semua yang membutuhkan cetakan yang berupa banner ataupun sejenisnya bisa menghubungi kami, tentunya juga dengan pelayanan dan kualitas yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak Iksan dari Star One. Ya, terima kasih Pak Iksan. Oke, Pak Ferry apakah sudah datang? Belum ya? Kalau gitu kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF4, yaitu Pak Manda Krisno Kuncoro dari Believe. Oh, tidak hadir atau sedang sholat? Oh, tidak ada. Oh, sedang sholat, ya. Mungkin kita skip dulu, lanjut ke urutan selanjutnya. Untuk Mas Anam dari NAM Sport, hadir? Hadir, ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Anam dari NAM Sport. Oke, terima kasih. Ada video profilnya, Mas? Nggak ada. Nggak ada, silahkan Ya. dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anam dari owner dari NAM Sport. NAM Sport itu menyediakan alat olahraga, khususnya menyediakan untuk para atlet dan juga para penggemar olahraga. Tapi dikhususkan untuk badminton, soalnya kita fokus utama di badminton, cuman ntar kalau kita bisa membesar, ntar kita bakal banyak mau produksi seperti alat olahraga lainnya, seperti bola, terus ada celana olahraga seperti itu. Tapi yang saat ini yang utama kami adalah di badminton seperti itu. Oke, nah terus filosofi dari NAM adalah bergerak maju untuk Indonesia. Jadi target utama kami itu adalah NAM ini bisa menjadi brand internasional. Maksudnya kita bisa nih rilis produk-produk yang bisa menyaingi brand-brand besar seperti itu. Dan pastinya kita juga menginginkan mungkin 2 tahun ke depan NAM bisa sponsori timnas Indonesia seperti badminton ya. Jadi komitmen kami sangat-sangat tinggi banget dan saya juga masih muda jadi saya gas aja gitu. Iya. Apalagi ya? Masih single Mas Anam? Masih. Oh, ya. Apalagi ya? Ya itu aja sih. Terus komitmen kami juga menyediakan perlengkapan dengan standar tinggi ya pastinya. Dan kami juga dikenal, NAM ini dikenal sebagai brand yang beberapa kali rilis produk yang nggak ada di pasaran gitu. Seperti kita rilis nih seperti shuttlecock gitu kan. Teman-teman brand semuanya itu rilis di harga segini. Nah kita pakai harga yang unik gitu. Jadi kita memiliki spesifikasi yang unik banget. Jadi makanya kita di bulan Mei awal kita sebelumnya kan kita juga jual shuttlecock kan. Tapi pada bulan Mei kita nyoba nih jualan shuttlecock. Kita langsung rilis 3 produk dan ternyata itu langsung viral di TikTok dan juga kita menjadi brand nomor 1 shuttlecock di TikTok. Alhamdulillah. Dalam 3 bulan aja. Alhamdulillah banget. Saya kira cukup sih. Mungkin teman-teman kalau mau invest di kita juga bisa. Soalnya kita juga ada beberapa investor yang sudah masuk. Karena target kita sangat tinggi dan kita menginginkan pada
mungkin awal tahun kita akan rilis produk dan kita juga sebelum kita rilis kita riset dulu selama 3 bulan, kita tanya teman-teman atlet bagaimana, apakah kemauan mereka, spek apa yang mereka mau itu yang akan kita rilis. Jadi kita benar-benar akan memenuhi kebutuhan para atlet Indonesia seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mas Anam ya. Ya, kebetulan akhir tahun ini sedang naik ya tren pola hidup sehat terutama olahraga. Maka bagi Anda yang sedang menerapkan pola hidup sehat bisa membeli peralatan untuk olahraga di mana? Hildan. enggak. Di Nam Sport. Ya. Oke, kita lanjut ke urutan selanjutnya. Tapi sebelum itu, apakah Mas Ferry sudah datang? Atau Mas Manda mungkin? Belum, oke. Kita lanjut ke Mas Rizal, brand owner dari Ceris. Oke, tidak hadir. Kita lanjut ke Bu Siti Marwah Hanif, brand owner dari Studio Jahit dan Permak. Oke, tidak hadir. Kita lanjut. Bu Febri dari Little Bee Daycare. Apa hadir Bu Febri? Ada, oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita sambut Bu Febri dari Little Bee Daycare. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang namanya Febri yang mana ini? Oh iya, ibunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya owner dari Little Bee Daycare, sebuah taman pengasuhan anak seperti itu. Jadi penitipan anak yang sekaligus kami rancang ada stimulasi tumbuh kembangnya atau ada kurikulum pendidikan anak usia dininya. Daycare atau taman pengasuhan anak ini berada di area Lowokwaru, Merjosari tepatnya seperti itu. Kami berdiri sejak tahun 2022. Ya, alhamdulillah sudah 2 tahun 2,5 tahun seperti itu. Berawal dari keresahan atau kegemasan saya pada daycare yang ada di sekitaran yang diamanahi anak-anak dari para orang tua yang bekerja, namun menurut saya kurang amanah seperti itu karena anak-anak dititipkan pada layar atau screen time seperti itu. Jadi berawal dari keresahan tersebut, saya kemudian berusaha mengembangkan sebuah kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, di mana nantinya anak-anak yang dititipkan kepada kami itu tidak tertinggal tugas atau tahapan perkembangannya seperti itu. Perkenalkan saya kepada komunitas atau instansi atau lembaga pendidikan anak yang berisikan orang tua pekerja, ibu muda yang baru melahirkan, atau keluarga tanpa ibu rumah tangga. Bisa teman-teman bisa juga bantu kami untuk atau mengetahui kegiatan-kegiatan kami di Instagram Little Bee Daycare Malang. Ada kegiatan fisik motorik, kemudian kognitif, sosial emosional, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Febri dari Little Daycare, solusi untuk orang tua yang sibuk. Ya. Oke, untuk LF4 masih ada? Masih. Urutan selanjutnya adalah Mas Zulfikar dari Warung Sate Hot Plate. Apakah hadir? Hadir. Oke, kalau gitu cek pas Mas Zulfikar.
Hadir, oke, mari kita sambut Mas Zulfikar dari Warung Sate Hot Plate. Silahkan maju ke depan. Ya, ada video profilnya ya Mas? Nggak ada. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. nggak siap sebenarnya. Kesini cuma mau ngunjungin stand-stand. Ya, terima kasih teman-teman yang telah mengadakan acara MBS ini, luar biasa. Konsep baru. Kami perkenalkan, saya Zulfikar dari Warung Sate Hot Plate. Kami mengelola bisnis ini dari keresahan bahwa generasi kedua itu tidak dapat melanjutkan usaha dari generasi pertama. Sehingga yang sebelumnya itu kami memang belajar dari usaha orang lain dulu. Jadi sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Kemudian 2015 resign dan mencoba mengelola bisnis ini gitu. Dan alhamdulillah dari belajar kemudian kami menemukan DNA dari perusahaan yang telah dikelola oleh orang tua kami dan alhamdulillah kami mampu melanjutkan seperti itu. Ya, pasar yang kami ambil yaitu di sini pasar wisatawan. Jadi outlet kami ada di Batu, di Jalan Patimura dan di Jalan Raya Jaraan. Dan kami juga bekerja sama dengan kedai Assalamualaikum membuat merger gitu dengan Hotplate yang dinamai Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Referral kebutuhan kami, keluarga yang berwisata ke Malang, kemudian agen travel dan bus. Kami kapasitas ruangan kami cukup untuk 120-an orang wisatawan yang dine in, serta kami mampu memenuhi kebutuhan hingga 1000 pack untuk pasar wisatawan, nasi kotak. Lalu kami juga menyediakan jasa akikoh. Tadi ini alhamdulillah kita ketemu sama Mbak Fatih, dampingannya Mas Ferry dari LF1 Kabupaten. Insya Allah kita kerjasama dengan Mbak Fatih untuk menyediakan daging kurban, untuk menyediakan hewan sembelihan kurban. Jadi dengan sistem kredit 6 kali pembayaran seperti itu. Lalu keluarga yang membutuhkan jasa olah daging kurban, ini yang sempat booming di teman-teman, bahwa kami juga menyediakan jasa olah daging kurban yang telah disembelih, kemudian diberikan pada kami olah dengan harga rate 65.000 per kilogram, seperti itu. Ya, terima kasih, seperti itu mungkin Mas. Oh ya, ada tambahan lagi mungkin? Masih ada waktu? Ya, cukup. Ya. Oke, terima kasih Mas Ya. Zulfikar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejak 1979 ya, ada plusnya nggak ini? Nggak ada. Oh ya, soalnya saya pernah lihat warung usaha dari 1984, tapi ada plusnya, plus 40 tahun. Jadinya kan baru aja 2024 gitu. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Zulfikar, owner dari Warung Sate Hot Plate. Ya, LF4 masih ada? Tidak hadir. Oke, next. Oke, Mas Manda di LF4. 3. Oke, berhubung Mas Manda dan Mas Ferry sudah hadir, mari kita kembali ke LF3. Oke, mari kita panggil owner dari King Aluminium, Mas Ferry Dwi A. Mari kita sambut, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oh, boleh Mas, waktunya 5 menit ya? Nyanyinya 4 menit, presentasinya 1 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali bisnis dari kegelisahan. Banyak orang bercerita kepada saya, kena tipu, dibawa lari, proyek tidak selesai, mangkrak, membuat saya terketuk untuk memberikan solusi kepada konsumen yang mereka memiliki masalah tersebut. Dan muncullah
sebuah perusahaan aluminium yang mana dikelola secara profesional, amanah, nyaman, dan terpercaya. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, King Aluminium. Kami bergerak di bidang kontraktor aluminium dan kami membutuhkan referral kepada para kontraktor, arsitek maupun orang yang memiliki villa, kafe, restoran yang akan menggunakan jasa kami untuk pembangunan aset-asetnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah. Ya. Videonya ada? Oke, terima kasih Mas Ferry atas presentasinya. Selanjutnya kita panggilkan Mas Manda. Sudah hadir ya Mas Manda? Ada? Ya, silahkan menunjukkan dirinya Mas Manda. Oh, nggak ada. Oke teman-teman, ternyata tidak ada. Kalau gitu kita lanjutkan ke LF terakhir pada hari ini, yaitu LF5. Oke, mari kita sambut Mas Badru Sulaiman dari owner Pecel Bang Black. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan. Ya. Ada video profilnya, Mas Leman? Ada. Oke, mari kita putar sejenak. Teman-teman juga bisa menambah varian lauk, mulai dari tempe mendoan, dadar jagung, telur ceplok, sate-satean, tonggol balado, dan tak kalah penting ada nasi telur cumi juga loh. Bukanya mulai jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Outlet kami berada di Jalan Terusan Surabaya depan Indomaret dan di pertigaan Jalan Joyo Tambak Sari. Di sini juga menerima pesanan loh, Rek. Bisa juga untuk konsumsi acara mahasiswa, instansi perkantoran, sekolah, pendidikan, pemerintahan maupun acara yang lainnya. Langsung aja menghubungi ke nomor 089538099696. Sekian Sobat Bang Black, kutunggu di outlet kami ya. Sing temek umbang waret, ayas gampang nih. Oke, terima kasih. Emang saja nih yang terakhir foto istriku, Mas. Oh. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Badru Sulaiman. Saya owner dari Pecel Bang Black. Jadi Pecel Bang Black ini berdiri dari tahun 2019 dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun dan masih 2 cabang. Yang pertama di Jalan Terusan Surabaya dan yang kedua di Jalan Joyo Tambak Sari. Jadi saya ingin diperkenalkan dengan pejabat universitas, pejabat kedinasan atau pejabat sekolah maupun kantor swasta yang ingin memesan untuk pesanan nasi kotak atau sarapan sehat dan bergizi dengan harga terjangkau, yaitu di Pecel Bang Black. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tagline-nya ya Mas ya? Pecel Bang Black, mangewu ya. Terima kasih Mas Leman atas presentasinya. Mari kita lanjut ke urutan selanjutnya dari LF5. Ada Pak Fahrudin dari owner dari Rumahan Wallpaper dan Interior. Karena orangnya tidak hadir, kita lanjut. Ada Pak Dita, owner dari Equity Consulting. Cek hadir, apakah Pak Dita hadir? Sedang sholat. Ya, sedang sholat. Kalau gitu kita lanjut dulu. Next. Oke, terakhir Pak Dita ya, tapi karena berhubung Pak Ditanya sedang sholat, jadi ditunggu atau ditutup? Mas Leman? Gak usah. Ya teman-teman,
Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan 5 LF dari IIBF. Itu tadi adalah gambaran ya, gambaran dari apa saja sih usaha yang ada di IIBF, dan itu adalah salah satu bentuk dari kegiatan closed loop ekonomi ya, agar kita saling kenal. Begitu kita saling kenal, kita saling mereferensikan, saling membeli produk, sehingga pertumbuhan bisnis meningkat 10% per tahun, sehingga dapat merealisasikan gerakan beli Indonesia. Foto bersama LF, oke. Oke, panggilan kepada seluruh LF 1 dan 5 untuk melaksanakan foto bersama di depan panggung. Ya, sekali lagi saya tujukan kepada seluruh anggota LF 1 dan 5 yang hadir untuk maju ke depan karena kita akan melakukan foto bersama. Ya. Ya, perhatian, silakan. Ayo saya datangi ini. LF1, LF2, LF3, monggo. Mbak Anggi, Mas Ferry. Ya, di depan panggung ya. Ya, jadi silakan untuk ke depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Yuk, semua foto untuk ke depan. Berfoto. Oh ya, di panggung ya. Ya, silakan naik ke atas panggung dan membentuk satu formasi baris ya. Cuma 2 aja. Udah urus nggak apa-apa ya? Silakan untuk semua LF dari 1 sampai LF 5 untuk berfoto. Untuk yang ukti-ukti di sebelah kiri ya, yang aki-aki juga. Ayo bisa aki-aki jadi. Yuk. Yuk. Oh ya, mohon maaf sepertinya terlalu lebar ya. Jadi yang ikhwan bisa maju ke depan dengan formasi sedikit membungkuk atau jongkok ya. 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 Yang akhwat bisa digeser lebih menengah. Sudah pas Yuk. posisinya? Sudah pas. Sampai enggak foto. Gimana? Yang perempuan geser ke kanan 1 langkah aja. Yang perempuan geser. 1 langkah. Oh, langkahnya jangan terlalu luas ya. Lebar bro, langkah itu lebar. Gimana? Enggak foto. Sampai enggak foto. Sampai enggak foto. Enggak mas, aku orang belakang panggung memang. Oh. Ya nanti di belakang panggung foto ya. Di belakang panggung foto ya. Namanya orang belakang panggung, ini belakang panggung foto. Mana? Oh, Mbak Devi. Mbak Devi. Menghalangi, Mbak. Menghalangi ya. Menghalangi, Mbak. Moto di foto. Jangan turun dulu 1 lantai mungkin biar nggak menghalangi. Ininya menghalangi juga mungkin. Tidak semua ya. Formal dulu ya. Fotonya formal. Baru yang kedua fotonya formalitas. Ya podo ae. Beda. Beda. Ya, Nah, 1. gaya bebas. Gaya bebas ya. 1. Bebas ya, mau gaya mau enggak. Iya. Gaya bebas ya.
Nggak ada ini ya? Nggak ada satu ya? Udah. Oh sudah. Oh ini beda-beda ya? Ya kan bebas. Oh iya bebas. Kita serahkan ke MC lagi ya. Ya, terima kasih untuk LF1 dan LF5. Acara close loop untuk hari ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC terlucu kita, terngikik kita ya, MC Melumah. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mojok Kopi. Siapa ya namanya? Saya terima kasih dari Mas dari divisi kebangsaan. Ya, divisi kebangsaan ya. Ya. Tadi keren ya. Keren. Pri, aku mau tanya. Kamu sebagai owner dari Melumah, ya. Kamu kepengen dikenalkan ke siapa? Dikenalkan sama yang punya uang. Udah nggak usah muluk-muluk saya itu ya. Yang punya uang ya. Yang spesifik lah, kok yang punya semua itu punya uang. Ya. Oh, IO bisa. Ya, brand business owner bisa. Tapi yang punya uang. Ah, Ya. betul. IO nggak punya uang nggak usah hire kami ya. Bukan target market kita ya. Bukan target. Ya, sambil mengingatkan besok kita ada lagi Fri ya. Ini adalah sesi terakhir di hari pertama IABF Islamic Business Exhibition ya. Ya tadi LF 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ngisinya sangat bagus sekali wawasannya, insight-nya. Kamu lo tidur di situ, udah nggak usah aneh-aneh kamu tuh. Kamu nggak usah ngomong kalau aku tidur. Tidur kamu tuh, LF 1 sampai 5, nggak sampai 6. Ya kamu tidur ya. Iya. Besok masih ada teman-teman. Ada yang menarik besok. Kita dihadiri oleh para cawali. Ya, cawali dari paslon 1, 2, 3. Tapi membahas bisnis. Membahas bisnis. Sampai nek sing kampanye diselentik ya. Iya. Kita harus akan panah dari samping. Ya. Besok masih di jam yang sama. MC yang sama. MC yang sama ya. Dengan semangat yang sama. Iya. Dan insya Allah besok jam 10 ya. Standby kita standby ya. kita Acaranya nggak tahu mulai jam berapa terserah IO-nya. Pokoknya jam 10 jam ya. 12 Bul kalau untuk anunya. Oh ya untuk jam 12. Tapi untuk tenan-tenannya yang di sini jam 10 ya. Terima kasih untuk seluruh yang hadir di hari ini. Terima kasih untuk tenan juga luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ya tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Ferry ya. Ya, terima kasih. Nah, saya selalu dinasihati beliau ya. Sampai tadi juga dibisiin ya. Oh iya. Oke, kita ketemu lagi besok. Ya, sekian dari kami. Saya Efri Melumah. Saya Ipul Melumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.